Sampai hari ini Yusuf Mansur tidak memberi kejelasan yang detail, yang sejelas-jelasnya. Kalau memang bisnis batubara ini gagal, kemana uangnya? Dipakai buat apa uangnya? Kalau memang tidak berjalannya hotel City ini, lalu kemana uang yang selama ini kemudian orang menginvestasikannya? Kemana? Umroh Merdeka, tabung tanah, Moyafidi, kemana? Moyafidi itu sampai hari ini belum ada bangunan sama sekali. Kemana uang para investor? Ini yang kemudian sampai hari ini belum ada kejelasan, sementara Yusuf Mansur masih bersenang-senang dengan bisnis pribadi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Yusuf Mansur kembangkan bisnis kuliner dengan dakwah. Berita ini terbit 22 Agustus 2013. Lalu mengapa saya review hari ini? Untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa Jody, Mono, dan Yusuf Mansur ini sudah lama bekerja sama, teman-teman. Buktinya berita ini diupdate atau di-upload di tahun 2013, teman-teman. Dan ini adalah berita ini mengungkapkan bahwa atau menjadi informasi bagi kita semua bahwa Yusuf Mansur dan Jody dan juga Mono ini memang ada kerjasama bisnis, dalam hal ini bisnis kuliner, teman-teman. Baik, saya akan bacakan beritanya. Selain melakukan bisnis investasi melalui patungan usaha, Yusuf Mansur juga berbisnis kuliner dengan membuka rumah makan bernama Warung Penyet. Kini bisnisnya sudah memiliki puluhan gerai di berbagai kota. Saya melakukan ini karena memang kita dianjurkan beribadah dalam bentuk usaha dan kerja. Rasulullah saja kan berdagang. Jadi motivasi cari rezeki itu dianjurkan, tapi yang halal dan benar, sehingga hasilnya berkah. Kata Yusuf saat ditemui di restoran Warung Penyet, Jalan Muwardi 1 nomor 38 Grogol, Jakarta Barat, Rabu 21 bulan 8 2013. Sah-sah saja Yusuf Mansur mau berbisnis dengan siapapun, Jodika dengan Mono atau dengan siapapun. Tapi yang menjadi tanda tanya besar hari ini di tahun 2024, muncul berbagai masalah, teman-teman. Muncul berbagai masalah yang menyangkut tentang duit dengan banyak orang, dengan umat, teman-teman. Ada banyak orang yang kemudian kami wawancarai merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur. Ini kemudian meminta pertanggungjawaban Yusuf Mansur, namun Yusuf Mansur diam, teman-teman. Maka kemudian hari ini saya kemudian membeberkan usaha-usaha dan bisnis-bisnis Yusuf Mansur, tidak lain dan tidak bukan untuk memberitahu kepada kita semua bahwa Yusuf Mansur ini bukan orang miskin. Yusuf Mansur ini masih punya bisnis yang dia jalankan gitu. Lantas mengapa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak bertanggung jawab atau tidak kunjung menemui para korban? Yaitu hanya Yusuf Mansur sendiri yang tahu, teman-teman. Selain Warung Penyet, bersama dengan seorang pria bernama Jody, Ustadz Yusuf juga mendirikan warung stik dan warung nakam. Untuk menunya sendiri, resepnya diambil dari istri Yusuf, seperti sup tape dan lainnya. Bisnis ini dimulai sejak tahun 2000, sekarang memiliki 60 cabang dan 1.600 karyawan. Ini aset saya dan nggak ada franchise. Jelas ya. Tapi kerjasama dengan program spiritual company, ujar Jody yang ada di samping Ustadz Yusuf. Dalam menjalankan bisnisnya, Yusuf menerapkan manajemen modern. Uniknya, dalam hal absensi kedatangan, Yusuf meminta pegawainya untuk sholat duha. Para pegawainya juga diminta untuk belajar mengaji. Kalau perusahaan lain kerja punya tabungan, kalau kita selain tabungan tapi bisa ngaji juga. Ini juga mata rantainya bagus, tidak monopoli. Jadi semuanya ikut menikmati, mulai dari bahan-bahannya seperti ayam, ikan, timun, kata Yusuf Mansur. Ya, intinya dari berita ini kita melihat bahwa Jody, Yusuf Mansur, dan Mas Mono ini sudah bekerja sama sejak lama, teman-teman. Dan ada berbagai video yang muncul di sana. Ada video Wirda Mansur, anak dari Yusuf Mansur ini mengunjungi cabang-cabang dari warung Stick and Stick ini, teman-teman. Ada juga beberapa video Yusuf Mansur yang mengatakan atau menyinggung tentang warung Stick and Stick. Dan ada beberapa video Yusuf Mansur dengan Jody Broto Suseno berkegiatan bareng, entah olahraga atau apapun itu, yang mana mereka juga menggunakan atau mempromosikan warung stik ini melalui kaosnya. Artinya, kalau Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan dengan warung stik atau sempat beredar isu
Yusuf Mansur kalau dari warung Stick and Stick ini atau grup warung, menurut saya ini tidak masuk akal dan memang itu harus dibuktikan kebenarannya gitu. Apakah memang benar Yusuf Mansur ini tidak berada di warung Stick atau ini hanya akal-akalan dia saja untuk kemudian agar orang-orang percaya bahwa dia ini tidak punya uang dan kemudian tidak bisa bertanggung jawab mengembalikan hak-hak dari para investor gitu. Hanya Allah yang Maha tahu dan semoga ini makin muncul ya bukti-bukti video-video lama, berita-berita lama antara Yusuf Mansur, Jody Brotoseno dan warung Stick and Stick bahwa mereka ini sudah lama bekerja sama gitu. Entah dari mana modal dari Yusuf Mansur ini hingga kemudian bisa bergabung ke warung Stick and Stick. Hanya Yusuf Mansur sendiri yang tahu karena sampai hari ini dia tidak pernah menjelaskan gitu. Dari mana modal Yusuf Mansur memulai bisnisnya ini gitu bersama Jody? Dari mana kira-kira? Karena kalau tidak salah di TV One pun ditanya dia kebingungan menjawab. Terus di channel YouTube Hotman Paris ditanya dia juga kebingungan menjawab. Dia bahkan membawa-bawa nama anaknya yang notabene masih kecil gitu. Ini satu keanehan bagi saya dan sampai hari ini masih terbukti bahwa Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno ini menjalankan bisnis kuliner bersama yaitu warung Stick and Stick. Warung grup lah, di sana ada bebek goreng Haji Slamet dan ayam penyet ini gitu. Baik, kita lihat video lama juga. Ini video lama lagi. Ini tahun di-upload ini sekitar 7 tahunan yang lalu lah teman-teman. Ini video lama banget antara Jody dan Yusuf Mansur untuk mempromosikan bisnis kuliner mereka teman-teman. Mari kita simak bersama. Hey kawan, hey bersiaplah waktu kita Baik, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita lancar, sehat, dan semuanya jadi ibadah. Terima kasih buat semuanya yang sudah pada hadir. Mudah-mudahan ini pandai bukan yang pertama, tapi nanti mudah-mudahan rutin kita akan laksanakan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Semangat semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat dia anaknya. Jelas ya, terlihat di situ ada Jody dan juga Yusuf Mansur teman-teman. Ada Jody dan juga Yusuf Mansur. Ada masalah apa sebenarnya sehingga saya mengupas kerjasama Jody dan Yusuf Mansur ini dalam bisnis kuliner? Tidak ada masalah teman-teman. Yang jadi masalah adalah bagaimana Yusuf Mansur ini tidak mau bertanggung jawab atau selalu mengaku tidak punya uang gitu untuk kemudian tidak mempedulikan hak-hak dari para orang lain gitu. Misalkan dari sini ada investor batu bara, terus ada Hotel City, belum lagi kalau kita menilik masalah-masalah dengan karyawan Paytrend yang sampai hari ini haknya belum diselesaikan, sementara Paytrend Asset Management sudah ditutup oleh OJK secara resmi teman-teman.
Belum lagi ketika kita berbicara yang lain-lain, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Fidi, banyak sekali teman-teman. Yang paling terbaru perumahan Bodong Kaisal Mansur, di sana juga terseret nama Yusuf Mansur. Karena dia muncul suara dia yang kemudian akan men-take over atau bertanggung jawab mengembalikan hak-hak dari para calon pemilik rumah perumahan Bodong Kaisal Mansur ini, yang sampai hari ini rumahnya belum dimiliki sama sekali teman-teman. Dan memang diduga kuat ini adalah penipuan dari seorang Arab atau Bapak Amanah, yang mana dia ini, Amanah ini adalah orang yang sangat dekat dengan Yusuf Mansur. Makanya kenapa saya mengulik atau mengotak-ngatik warung stick and stick ini, warung penyet dan yang lain-lain, apapun itu bisnis Yusuf Mansur, karena orang ini sebenarnya punya duit, hanya pelit dan kikir untuk bertanggung jawab teman-teman. Tidak ada masalah sebenarnya dengan Yusuf Mansur maupun Jody, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dari mana uang ini sampai kemudian mereka bisa berkembang dengan pesat seperti itu. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal Ninja, bahwa kok bisa di saat COVID mereka masih di saat UMKM yang lain atau usaha-usaha bisnis-bisnis yang lain itu tiarap, bisnis Yusuf Mansur dan Jody Brotoseno bernama warung stick and stick ini masih melenggang bebas seperti tidak terjadi masalah. Kan orang menjadi curiga, dari mana uangnya gitu. Dari mana uang ini gitu? Kalau memang tuduhan kami, kalau memang opini kami ini, dugaan kami ini keliru atau salah, bagaimana mereka mengklarifikasinya? Karena sampai hari ini mereka diam seribu bahasa, bungkam seolah-olah tidak ada apa-apa gitu, cuek dan acuh tak acuh. Maka kami akan meng-up terus ini, karena kami nggak mau orang-orang ini kemudian tidak mendapatkan haknya, karena mereka terus terang saja sampai hari ini kesusahan gitu. Sebut saja Pak Holik, Ustadz Holik, investor batubara, sampai hari ini belum memiliki rumah karena dulu rumahnya dijual hanya untuk berinvestasi di investasi batubara yang digaungkan oleh Yusuf Mansur ini. Dan mengapa setiap bisnis investasi yang dijalankan atau yang dicanangkan oleh Yusuf Mansur, yang dibuat oleh Yusuf Mansur, yang mana ini melibatkan umat, itu selalu mangkrak teman-teman. Dan kebanyakan ini mangkraknya setelah uang terkumpul. Setelah uang terkumpul, bisnis itu mangkrak. Usaha itu mangkrak. Hotel City yang katanya Yusuf Mansur akan diputar murotal di sana 24 jam. Saya ke sana enggak ada, teman-teman. Saya ke sana enggak ada apa-apa gitu. Hotel itu hotel biasa dan semua orang bisa masuk. Katanya hotel syariah. Enggak ada, omong kosong itu. Omong kosong. Padahal ada 10 juta sampai 12 juta uang orang di sana, dan orangnya bukan 1, 2, ratusan bahkan ribuan teman-teman. Apakah kita mau diamkan hal ini? Tentu tidak. Dan hari ini dia bersenang-senang dengan bisnisnya pribadinya gitu, yang kita tidak tahu dan yang kita pertanyakan dari mana modalnya. Tapi Yusuf Mansur tidak bergeming teman-teman. Diduga kuat bisnis kuliner atau Yusuf Mansur berinvestasi di warung stick and stick ini, yang awalnya dijalankan sendiri oleh Jody Brotoseno, karena memang Jody Brotoseno dari keluarga kaya. Lalu kemudian Yusuf Mansur mungkin masuk sebagai investor. Dari mana duit Yusuf Mansur ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar teman-teman. Karena sampai hari ini orang ini belum benar-benar disidik, belum benar-benar dicari tahu, ditanyai dari mana, kemana uang orang yang banyak itu selama ini gitu. Kemana duit para investor ini kemana? Kalau memang mangkrak seperti apa alasannya, dan lari kemana uang ini, kan belum ada kejelasan sampai hari ini teman-teman. Makanya gatal kami kemudian membuat konten-konten seperti ini, karena sampai hari ini Yusuf Mansur tidak memberi kejelasan yang detail, yang sejelas-jelasnya. Kalau memang bisnis batubara ini gagal, kemana uangnya? Dipakai buat apa uangnya? Kalau memang tidak berjalannya hotel City ini, lalu kemana uang yang selama ini kemudian orang menginvestasikannya? Kemana? Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Fidi, kemana? Moya Fidi itu sampai hari ini belum ada bangunan sama sekali. Kemana uang para investor? Ini yang kemudian sampai hari ini belum ada kejelasan. Sementara Yusuf Mansur masih bersenang-senang dengan bisnis pribadi dia. Itu yang kemudian kami permasalahkan. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada masalah pribadi dengan Yusuf Mansur maupun Jody Brotoseno. Semua ini menyangkut hak umat. Saya Alita Walid. See you on the next videos.